Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13, Pria Kejam Jadi Manja. Ini pertama kali Dersen berjanji kepada Via kalau Dersen akan menjaga dirinya. Akhirnya Via hanya bisa membalas dengan senyuman. Kalau begitu ayok makan dulu. Ajak Via. Enggak, aku nggak mau makan sendiri. Aku juga makan. Ucap Via sedikit menaikkan volume suaranya. Suapin. Suara khas orang manja baru pertama kali didengar oleh Via dari seorang Andersen yang dulunya ia kenal sangat kejam dan tidak punya hati. Dasar bayi besar, sini mendekat. Omel Via lalu menyendokkan makanan dari piringnya ke dalam mulut Dersen. Beberapa kali Via hanya menyuapi Dersen tidak ikut makan membuat Dersen menyipitkan matanya. Kamu nggak mau makan? Nanti setelah kamu makan. Jawab Via ingin menyedokkan makanan lagi ke dalam mulut Dersen. Dengan gagahnya Dersen meminta sendok di tangan Via. Buka mulut. Udah aku bilang kamu itu harus kuat makan dan juga istirahat yang cukup. Biar badanmu yang kecil ini bisa membesar sedikit. Kalau kayak gini kecilnya bagaimana bisa kamu menggedong anak kita nantinya? Omel Dersen sambil menyuapi Via. Kini sifat asli telah kembali setelah ada tenaga. Uhuk, uhuk. Via tersendak mendengar ucapan Dersen barusan. Via merasa Dersen sudah mulai gila. Pelan-pelan kalau makan, masih banyak makanan kalau kurang tambah lagi. Ucap Dersen tidak peka dengan ucapan. Kamu sih, kalau ngomong saring sedikit. Aku ngomong apa, nggak ada yang aneh-aneh. Ucap Dersen, kembali menyuapi Via setelah Via siap minum dan rileks kembali. Apa dia sudah mulai gila ya? Karena Lily. Batin Via karena menurut Via malam ini Dersen sangat aneh. Via tidak mau berpikir aneh-aneh hanya bisa diam. Menerima makanan suapan dari Dersen hingga semua nasi dan lauk pauk di atas meja habis dimakan oleh kedua insan itu. Haha, lihatlah makanannya semua habis, ternyata kita kuat juga makannya. Ucap Dersen sambil memperhatikan meja yang tinggal piring-piring tanpa sisa makanan sedikit pun. Iya ya? Tanya Via. Gitu dong. Kamu itu harus makan banyak-banyak, kalau perlu kita ke dokter untuk meminta vitamin untukmu. Agar kamu setiap hari kuat makan. Ucap Dersen sambil mengusap lembut rambut Via. Ya udah, kamu telepon pelayan untuk ambil piring kotor ini ya. Aku mau ke ruang kerja sebentar, kalau kamu ngantuk tidur duluan. Di atas kasur ya, bukan di lantai. Dersen mengingatkan Via. Oke bos. Jawab Via senang sambil menunjukkan jarinya kepada Dersen tanda oke. Dersen yang gemas melihat tingkah Via langsung mendekat dan mencium bibir Via sekilas. Tangan Via menamparkan bahu Dersen karena terkejut dengan perlakuan Dersen. Sakit lo. Omel Dersen. Makanya jangan bertindak yang aneh-aneh, sana pergi. Usir Via. Aku pergi sayang, kalau ngantuk duluan tidur ya, bye sayang. Ucap Dersen lagi lalu berjalan pergi dari dalam kamar miliknya. Apa, sayang? Astaga, dia memang sudah benar-benar gila. Aku harus mengatakannya kepada Lily kalau Lily sudah sehat. Batin Via lalu berjalan ke arah telepon rumah untuk menelpon pelayan. Seperti ucapan Andersen tadi sebelum pergi. Kalau Via sudah ngantuk maka Via akan duluan tidur. Setelah merasa ngantuk, Via berjalan ke arah kasur milik Dersen. Via menjatuhkan badannya dengan kuat ke atas kasur.
Untung kasur itu tidak keras, kalau tidak sudah dipastikan badan Via akan remuk. Wah, kasurnya lembut dan empuk sekali, berbeda dengan kasurku di bawah walau sudah terbilang mewah. Batin Via sambil mengguling-gulingkan badannya karena senang sampai Via terjatuh ke lantai. Oh! Via meringis kala merasakan benturan di kepalanya mengenai lantai. Kamu kenapa di lantai? Aku sudah bilang tidur di kasur. Ucap Dersen yang baru masuk ke dalam kamar. Kamu sih ngasihnya nggak ikhlas, makanya aku jatuh ke lantai. Omel Via padahal dirinya yang terlalu mengagumi kasur milik Dersen. Dersen langsung mendekati Via lalu berjongkok 2 detik kemudian Via merasa badannya melayang. Ternyata Dersen telah menggedongnya dan meletakkannya kembali ke kasur. Aku yang tidak ikhlas atau kamu yang terlalu senang di atas kasurku sehingga kamu sampai guling-guling? Kamu yang gak ikhlas. Jawan Via lagi membuat Dersen terkekeh. Aku melihat semua kelakuan kamu dari ruang kerjaku. Saat aku pergi tadi aku hanya untuk menonton kekonyolanmu. Mendengar ucapan Dersen, entah dari mana datang keberanian Via. Via langsung menutup mulut Dersen dengan telapak tangannya. Sudah, jangan diperpanjang lagi, aku malu. Dersen mengangkat dagu Via, saat Via menunduk malu karena ketahuan mengagumi kasur Dersen. Lihatlah keningmu, terluka kan, makanya jangan terlalu kuno. Omel Dersen lalu berjalan ke arah lemari mengambil betadin. Dengan lembut dan sabar Dersen mengobati luka Via di keningnya. Via hanya bisa memandangi wajah serius Dersen yang sedang fokus pada lukanya. Udah siap? Nggak usah pandang-pandang aku. Nanti kamu jatuh cinta secara aku ini kan tampan, kayak lagi baik pula. Dersen memuji dirinya dengan percaya diri. Tampan sih iya, kaya juga iya, tapi kalau kamu bilang baik, kurang cocok deh kayaknya. Ucap Via sambil merebahkan dirinya. Aku baik kepada orang di dekatku. Tapi tidak dengan musuhku dan juga orang yang berani melawanku. Jawab Dersen sambil mengikuti Via untuk merembahkan badan. Pantas saja kamu baik banget sama Lily dan James ya. Mereka orang yang paling dekat denganmu. Tapi mulai hari ini dan selamanya kamu yang akan menjadi orang terdekatku setiap saat. Seperti saat ini aku tidak perlu menjaga batasan denganmu, aku bisa memelukmu setiap saat. Berbincang denganmu dalam suka maupun duka. Kamu yang akan menjadi alasanku untuk pulang ke rumah. Ucap Dersen sambil memeluk tubuh mungil itu. Apa maksudmu? Jadilah istriku yang sesungguhnya. Aku mau belajar jadi laki-laki baik untukmu dan anak kita nanti. Jadi mulai malam ini, aku suamimu yang akan selalu menjagamu setiap saat. Ucap Dersen lagi tanpa mengeluarkan kata-kata cinta. Apa kamu mencintaiku? Aku tidak tahu, jadi apa kamu mencintaiku? Tanya Dersen penasaran. Tidak, aku tidak mencintaimu, tapi aku membencimu. Kau menyeretku datang ke rumahnya ini. Dan aku selalu mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya, kamu berikan padaku. Via mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Beberapa kali kamu main tangan denganku yang belum pernah aku rasakan mulai lahir. Orang tuaku membesarkan aku dengan kasih sayang walau hidup dalam pas-pasan. Berbeda dengan kamu yang menghidupiku dengan harta yang bergelamor tapi tidak ada yang namanya kasih sayang. Hanya sakit lahir dan batin yang aku rasakan. Aku jadi wanita lemah di depanmu yang tidak bisa berkutik sedikit pun. Bahkan ruang gerakku pun terbatas di rumah ini, hanya kamarlah yang menjadi tempatku berkeluh kesah. Kali ini Via benar-benar plong karena mengeluarkan semuanya yang terganjal di hatinya. Via menagis terseduh-seduh dalam dada bidang Dersen.
Dersen melepaskan pelukannya lalu memegang pipi Via dengan lembut dan menatap mata Via dengan dalam. Ada rasa sesak yang dirasakan Dersen saat melihat mata teduh itu mulai lagi mengeluarkan airnya. Maafkan aku berjanji untuk tidak berbuat kasar lagi padamu. Aku akan mencoba menjadi laki-laki yang baik untukmu. Dan berusaha untuk selalu memberimu kasih sayang yang dulu kamu dapatkan dari almarhum mama dan papa kamu. Ucap Dersen lalu kembali memeluk Via yang masih terisak. Maafkan aku sayang, aku benar-benar minta maaf telah membuatmu menderita selama ini. Kali ini Dersen melepaskan pelukannya lalu mencium bibir ranum milik Via dengan lembut. Tidak ada nafsu, hanya ciuman biasa dengan kasih sayang. Lama Dersen mencicipi bibir itu, Dersen melemaskannya kala melihat Via sudah mulai ngos-ngosan. Dersen mengelap bibir Via yang sedikit basah dengan jarinya. Aku berencana akan memindahkan Lily kembali ke kota ini dan melanjutkan studinya di kota ini. Dan juga biar kamu punya teman di rumah ini sekalian aku bisa menjaga kalian. Ucap Dersen. Via hanya bisa mengangguk. Di tempat lain di sebuah kamar hotel sepasang wanita dan laki-laki sudah mulai mengerjap-erjapkan matanya. James yang satu malam ini habis digempur oleh Lily merasa capek dan langsung tidur begitu saja tanpa pakaian sehelai pun. Begitu juga dengan Lily saat obat yang ia konsumsi sudah mulai hilang, ia merasa capek dan langsung istirahat di samping James. Kak James ngapain di sini? Kenapa kakak dan aku nggak pakai baju? Tanya Lily ingin menangis. Apa kamu tidak ingat anak kecil? Satu malam ini kamu memperkosa aku sekuat tenagamu sampai aku kelelahan begini. Lihatlah kelakuanmu. James memperlihatkan badannya yang penuh dengan kismak yang diberikan Lily kepadanya. Astaga, kenapa bisa kak? Jadi aku nggak? Ya, kamu nggak perawan lagi. Dan aku juga tidak perjaka lagi akibat ulahmu yang sepele dan sembrono. Hiks, aku nggak mau kak. Aku udah mempunyai cowok idaman yang mau aku jadikan suami. Lily yang salah, malah Lily yang menangis tidak rela karena sudah tidur dengan James. Ya udah, kamu bisa menjadikannya suami. Jawab James cuek karena malas membahas yang tidak penting baginya. Tapi pasti dia tidak mau sama wanita yang Lily mengajak rambutnya frustasi membayangkan dirinya telah menghabiskan malam bersama James. Kalau dia mencintaimu, dia akan menerima kekuranganmu. Ini juga karena ulahmu, kalau kamu pintar jaga diri nggak bakal begini. Omel James. Kamu mandi sana dulu, abis itu kita pulang ke apartemenmu. Kita akan menunggu telepon dari kakakmu. Ucap James lagi. Jadi kakak tahu hal ini? Lily sangat syok saat tahu kakaknya mengetahui kelakuannya. Lily kembali merebahkan badannya ke kasur. Pasti kakak kecewa padaku. Kak, maafkan Lily nggak bisa jaga diri baik-baik. Batin Lily sambil menghapus air matanya karena sedih telah mengecewakan kakaknya. Melihat Lily yang kembali terlentang ke kasur, James berinisiatif untuk mandi duluan. Badannya sangat lengket akibat keringat yang bercucuran saat dirinya dan Lily bercinta. James mandi dengan menyabun seluruh tubuhnya. James kembali bimbang dengan perbuatannya bersama Lily. Dulu mama berpesan padaku supaya tidak pernah melecehkan seorang perempuan. Tapi kalau aku tidak bertanggung jawab dengan Lily, itu sama halnya aku melecehkan perempuan. Batin James. Lama sekali James baru selesai mandi, tidak seperti biasanya. Karena kali ini James mandi sambil menimbang-nimbang rencananya selanjutnya. James keluar dengan lilitan handuk di pinggangnya, berjalan sambil mengambil bajunya yang berserakan di lantai. Karena tidak ada baju yang bersih yang mau dipakai, James kembali memakai baju yang tadi malam ia pakai. Cepatlah mandi Li, kakak mau ada urusan lagi.
Ucap James karena melihat Lily belum bergerak sama sekali. Kak, Lily nggak bisa jalan sakit. Aduh Lily. Bagaimanapun James harus bertanggung jawab karena sudah membuat Lily kesakitan. Akhirnya James berjalan ke arah Lily dan menggedong Lily ke kamar mandi yang tidak memakai apapun. Jangan lama, kakak tunggu di sana. Ucap James menunjukkan sofa dalam kamar hotel itu dan dijawab anggukan oleh Lily. Kak, Lily nggak bawa handuk. Lily berteriak dari dalam kamar mandi. Setelah sampai di apartemen Lily, James mendudukkan bokongnya ke sofa dan langsung menelpon Dersen. James ingin langsung bertanya kepada Dersen langkah selanjutnya. Panggilan itu diangkat oleh Via mungkin yang punya HP sedang sibuk. Halo Nona Via, Dersen di mana, aku ingin bicara, ini sangat penting. Ucap James. Sebentar ya, aku panggilkan, dia lagi di balkon lagi merokok. Jawab Via sambil berjalan ke arah balkon dan melihat Dersen sedang menghisap rokok yang ada di jarinya. Siapa yang nelpon sayang? Tanya Dersen lembut membuat James di seberang telepon ingin tertawa. James. Jawab Via singkat lalu menyerahkan HP itu kepada Dersen. Halo James, bagaimana keadaan Lily? Dia sudah baik-baik saja, sekarang lagi di dapur membuat minuman. James, aku mau hari ini kamu urus kepindahan Lily dari sana. Aku mau Lily melanjutkan studinya di kota ini, biar aku bisa menjaganya. Kemungkinan besok malam aku berangkat ke sana sekalian pembukaan pabrik kita di sana. Dan aku bakal mengurus kasus Lily ini sampai tuntas. Ucap Dersen. Baiklah, aku akan segera mengurusnya. Apa kamu mau bicara sama Lily? Dia sudah ada di sini. Ucap James melirik Lily yang sedang ketakutan. Dengan berat hati Lily menerima HP itu dan mulai berbicara kepada kakaknya. Kak Dersen, Lily minta maaf gak bisa jaga diri. Ucap Lily tidak terasa air matanya jatuh di pipi mulus itu. Kakak gak marah padamu. Kakak yang salah menuruti permintaanmu yang tidak mau pakai pengawal. Hingga kejadian ini bisa terjadi. Jawab Dersen lembut tidak mau membebani sang adik. Kak, tapi abis ini Lily juga gak mau menikah dengan Kak James. Aduh Lily. Asal kamu senang, kakak gak akan maksa. Suatu saat kamu pasti menemukan laki-laki yang menerima kekuranganmu. Ucap Dersen seperti seorang ayah kepada anaknya. Terima kasih Kak, Lily sayang kakak Hicks. Lily menangis saat kakaknya sama sekali tidak memarahinya, malah menghiburnya. Kalau begitu kakak tutup teleponnya sayang. Bereskan semua barang-barang yang perlu kamu bawa. Kakak akan membawamu kembali ke kota ini. Tapi Lily masih mau tinggal di sini. Jangan membantah Lily kali ini, dengarkan kakak. Kakak nggak mau hal ini terulang kembali, mengerti? Ucap Dersen menaikkan volume suaranya membuat Lily hanya bisa pasrah. Udah ya, kakak mau kerja dulu. Ucap Dersen lalu mematikan telepon itu. Setelah sambungan itu terputus, Lily menyerahkan kembali HP James kepada yang punya. Lalu menyandarkan punggungnya ke badan sofa karena merasa sedikit frustasi. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa melanjutkan studi di sana dalam pengawasan kakakmu, itu lebih bagus. Ucap James lalu meminum susu putih yang ada di depannya. Kak, kalau misalkan aku hamil gimana? Tiba-tiba pikiran Lily mengingat akar masalahnya. Tadi malam kakak pakai pengaman gak? Kenapa gak pakai sih Kak? Mana aku tahu bakal bercinta denganmu. Jawab James kesal, apalagi mengingat malam tadi dirinya dikendalikan penuh oleh Lily. Astaga, bagaimana ini Kak? Mudah-mudahan aku gak sampai hamil.
Ucap Lily pelan. Kakak mau ada urusan. Kamu bersiapkan barang yang mau dibawa pulang saja. Biar tidak terlalu repot saat pas hari keberangkatan. Ucap James lagi lalu pergi dari sana menuju kampus Lily untuk mengurus perpindahan Lily. Lily yang saat ini lagi mengemas baju ke dalam koper melihat HP-nya yang bergetar ternyata ada yang menelpon. Isla calling. Halo Dek Isla. Halo Kak Lily, hari ini kita jalan-jalan yuk mumpung hari Minggu. Ucap Isla dengan riang dari seberang telepon berbeda dengan Lily yang tidak bersemangat sama sekali. Kakak lagi nggak mood Dek, kalau kamu main. Main ke apartemen kakak aja, soalnya minggu ini kakak akan pulang kampung dan kemungkinan bakal lama baru kesini lagi. Ucap Lily lirih. Kenapa Kak? Kakak akan melanjutkan studi di sana. Kakak tunggu kamu di sini ya, Bie. Ucap Lily lalu mematikan telepon. Lily kembali memasukkan baju ke dalam kopernya setelah meletakkan HP-nya di atas meja. Saat ini pikiran Lily sangat kacau, impiannya yang tamatan dari luar negeri hilang. Lily juga berpikir keras takut kalau ia sampai hamil anaknya James. Dan hal itu akan membuat dirinya akan mempunyai suami sebagai asisten kakaknya. Mulai hari ini aku akan jaga diri baik-baik. Dan tidak aku biarkan siapapun yang berani melecehkanku lagi. Batin Via. Sore ini keberangkatan Dersen ke Amerika Serikat dengan pesawat pribadinya. Kali ini dia berangkat sendiri tanpa ada James di sampingnya. Dia juga sudah mengajak Via ikut tapi Via menolaknya. Sebelum Dersen keluar dari kamarnya. Dersen yang dingin itu berubah jadi emak-emak yang suka mengomel, banyak larangan yang ia beri pada Via. Ini dan itu membuat otak hingga Via hampir pecah. Udah mengertikan yang aku katakan? Dersen kembali memastikan Via. Iya, aku mengerti, kamu kok jadi bawel gini sih? Omel Via balik. Aku tidak bawel sayang, aku hanya ingin kamu jangan pergi dari rumah ini. Jangan sampai orang jahat berbuat sesuatu padamu. Ucap Dersen lalu memeluk tubuh ramping Via. Sudah beberapa hari ini Via dapat merasakan sifat lemah lembut Dersen yang tunjukkan lewat sikapnya. Perlahan rasa benci dalam diri Via berangsur-angsur membaik. Dersen melepaskan pelukannya lalu meraba wajah Via lalu berjalan ke bibir Via yang lembut itu. Seketika Dersen mendekatkan bibirnya pada bibir Via. Cukup lama Dersen menghisap bibir bawah Via sampai bibir atas Via dengan sangat lembut. Dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut Via untuk mengabsen gigi Via di dalam sana. Tanpa sadar Via membalas ciuman Dersen itu. Sayang, aku mau saat aku pulang nanti kamu mau melayaniku layaknya pasangan suami istri. Bisik Dersen di telinga Via, hal itu berhasil membuat wajah Via merah merona. Aku tidak janji, tapi aku usahakan. Ucap Via pelan. Aku pergi ya sayang, jaga diri baik-baik. Dersen melangkahkan kakinya menuruni anak tangga berjalan menuju parkiran helikopter di belakang rumah. Setelah memastikan Dersen sudah sampai di lantai 1, Via berjalan kembali ke kamar untuk istirahat. Berhubung sekarang sudah sore dan sebentar lagi malam akan tiba. Via mendudukkan bokongnya di atas sofa sambil menonton film kesukaannya, yaitu film Korea. TV di dalam ruangan itu sangat besar sehingga siapa yang ikut menonton di sana akan merasa puas. Bersambung.